Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini akan membahas terkait endapan epithermal dan porfiri. Nah, kenapa endapan epithermal dan porfiri yang akan dibahas? Karena ada beberapa faktor sebenarnya kenapa endapan epithermal dan porfiri itu menjadi endapan yang menarik gitu. Yang pertama, kita tahu endapan epithermal dan porfiri itu merupakan endapan yang biasanya membawa emas. Kita tahu emas harganya sangat ekonomis sehingga menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari. Kemudian terkait dengan perkembangan teknologi tentang pemisahan logam saat ini yang mungkin maju, kemudian banyak ditemukan tipe endapan epithermal dan porfiri terutama di Indonesia. Kemudian konsep-konsep metode eksplorasi yang makin berkembang, kemudian apa saja yang menyebabkan endapan bisa ditemui di saat sekarang ini yang menyebabkan Indonesia maupun negara lain itu sangat intens mencari endapan tipe ini. Teknologi yang mendukung adalah ditemukannya metode eksplorasi geofisika dan beberapa analisis geokimia yang mendukung beberapa temuan-temuan penting terkait endapan epithermal maupun porfiri. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa endapan yang terkait dengan proses magmatik itu memang sangat khas sekali, karena kita tahu endapan magmatik pasti berhubungan dengan endapan hidrotermal, karena magmatik yang naik ke permukaan melalui pori-pori batuan atau rekahan-rekahan batuan kemudian mengintrusi batuan yang sudah ada atau sudah terbentuk sebelumnya, kemudian mengisi dengan celah-celah batuan tersebut dengan mineral-mineral yang bersifat ekonomis. Nah, air-air magmatik tersebutlah yang membawa potensi-potensi endapan mineral yang sangat ekonomis. Kemudian jenis-jenis batuan vulkanik yang memang secara genetik ternyata membawa endapan ekonomis juga. Kemudian adanya pengaruh fluida baik meteorik maupun air magmatik sendiri yang membawa ataupun memperkaya ataupun mengalami proses leaching atau proses supergen sehingga membuat endapan-endapan tipe seperti ini menjadi lebih ekonomis. Kemudian kedalaman dan ukuran dari suatu mineral juga menjadi hal yang sangat intens dipelajari, baik yang ada di permukaan maupun di bawah permukaan. Kemudian untuk endapan porfiri tidak hanya membawa emas saja. Endapan porfiri ini juga bisa membawa tembaga, bahkan timah. Walaupun di Pulau Bangka endapan porfiri di timah itu tidak begitu banyak atau tidak menjadi umum, tetapi ini bisa dipelajari sebagai suatu pengkayaan ilmu pengetahuan. Ini ada beberapa contoh atau tabel terkait dengan endapan porfiri di dunia. Di Belitung juga ada ternyata, di Pulau Bangka Belitung atau di Provinsi Pulau Bangka Belitung ini ternyata ada. Memang dia membawa Sn, wolfram dan bismut. Terus untuk yang membawa emas seperti yang ada di Gresberg. Kalau berbicara tentang endapan epithermal maupun porfiri, suka tidak suka, mineral ikutan dari mineral berharga ini adalah mineral aterasi. Jadi kita mempelajari mineral aterasi berarti mempelajari juga endapan yang berkaitan dengan potensi mineral ekonomis. Contoh porfiri yang membawa tembaga dan emas biasanya berupa endapan aterasinya porfiritik, argilit, hilik dan potasik karena dia bersifat oksida. Kemudian yang bersifat reduksi biasanya endapan porfiri yang timah dan jenis tipe alterasinya adalah porfiritik, argilit, hilik dan turmalin. Mineral alterasi bisa kalian lihat sendiri di chart atau di slide saya ini bahwa porfiritik, argilit, hilik dan potasik itu pencirinya atau mineral khasnya atau mineral yang terkandung dalam tipe endapan ini itu khusus, tidak semuanya sama. Jadi misalnya kayak tipe mineralisasi yang alterasinya porfiritik, kuarsa itu dominan, pasti ya kita tahu kuarsa itu dominan. Kemudian karena ekspor yang stabil,
Plagioklas yang mafic, mineral atrasinya menjadi plagioklas, klorid, epidot, karbonat, terus monorenonit dan sebagainya. Mineralisasi, terutama porfiri tembaga, biasanya itu yang membawa mineral ekonomisnya seperti kalkopirit, pirit, kalkosit, bornit, molybdenit, galena, magnetit, gold, dan copper itu untuk yang native element. Sedangkan porfirinya timah itu kita tahu seperti di Pulau Bangka ini memang jarang ya, karena kita mengetahuinya dia adalah tipe endapan Grayson yang mineralnya berupa kasitarit. Tetapi kalau porfiri endapan yang mengandung timah, biasa mineralnya adalah arsenopirit, fraggite, virotit, sphalerite, kalkopirit, galena, stanit, ya, yang membawa timahnya itu stanit, terus klorid. Terus juga ada mineral penyerta lainnya, ada tetrahidrit, tenatit, dan silit. Ini merupakan tipe porfiri pada endapan mineral logam yang ekonomis. Kemudian ada pengaruh fluida biji. Fluida biji itu adalah fluida magmatik yang membawa mineral yang bersifat ekonomis. Sumbernya adalah lelehan atau proses magmatisme itu sendiri. Derajat terbentuknya itu sekitar 250 sampai 270 derajat Celcius, ya. Salinitasnya juga tertentu. Salinitas itu kandungan garam-garaman yang terkandung di dalam ataupun yang lelehan dari fluida bijinya. Kedalamannya pun tidak serta-merta sama, ya. Biasanya yang lebih atau kurang dari 4 km, atau ada juga yang sampai 1-2 km itu sudah menjadi sesuatu hal yang bisa dipelajari terkait dengan fluida bijinya. Terus air yang bekerja atau yang mempengaruhi proses mineralisasi ini biasanya air magmatik dan air meteorik. Tahu air magmatik adalah air hasil dehidrasi mineral itu sendiri akibat suhunya tinggi. Kemudian kalau air meteorik itu adalah air yang meresap ke dalam pori-pori batuan, baik itu air hujan maupun air di permukaan yang meresap ke batuan. Ini adalah terkait dengan tipe granit untuk porfiri, ya, untuk endapan porfiri. Kita tahu kalau endapan porfiri itu tidak hanya membawa emas tapi juga bisa membawa mineral timah, baik yang ilmenite series maupun yang magnetic series. Sedangkan endapan epithermal, tahu endapan epithermal itu epithermal, berarti dia epi itu adalah kulit, thermal adalah suhunya relatif lebih rendah karena dekat dengan permukaan. Karakteristiknya endapan epithermal ini mempunyai suhu pembentukan sekitar 50 sampai 250 derajat Celcius. Terbentuknya relatif dangkal, kurang lebih 1 km. Sedangkan klasifikasinya itu ada high sulfidation, ada low sulfidation. Jadi epithermal ini ada high sulfidation, ada low sulfidation. Apakah endapan epithermal itu sesuatu yang luar biasa, ya, harus patut dipelajari bahwa memang endapan epithermal itu salah satu endapan yang umum sekali ditemukan di Indonesia yang terkait membawa mineralisasi emas. Ya, ini karena kita merupakan daerah ring of fire di mana relatif banyak sekali gunung api yang hadir atau yang terbentuk, sehingga kalau gunung api yang terbentuk berarti proses magmatik itu banyak yang ada di permukaan, sehingga mineral ekonomis yang merupakan endapan epithermal itu menjadi mayoriti atau mayoritas atau umumnya banyak di Indonesia. Nah, ini macam-macam endapan emas yang sudah dibuat dalam bentuk tabel menurut Edenquist dan Aribas 1999 bahwa penyumbang terbesar dari tipe-tipe endapan untuk pengkayaan emas itu paling tinggi ditemukan adalah Witwatersrand, ya, kemudian ada yang modelnya epithermal, kemudian porfiri, ada loot gitu, sedimentary host vein, kemudian ada tipe karlin, sedimen gitu, kemudian ada yang lain-lain termasuk juga yang VMS. Jadi memang epithermal menjadi endapan yang umum sekali yang banyak dijumpai pada potensi endapan emas. Saya lanjutkan kembali bahwa
di beberapa daerah memang cukup dominan ya endapan porfiri maupun epithermal. Kemudian alterasi terkait dengan endapan ini adalah alterasi hidrotermal yang membawa unsur perak, kemudian Cu yang kaitannya dengan perak, yang berasosiasi atau menjadi mineral penyertanya adalah perak dan Sn. Kemudian ada yang Au, perak dan tembaga. Jadi ada dua jenis model asosiasi dari kelompok-kelompok mineral. Kemudian ada berkaitan dengan mineral-mineral alterasi pada jenis endapan ini bisa dibaca bahwa dominan untuk tipe alterasi yang silisik itu residual silika, jadi kuarsa itu dominan. Kemudian endapan lain jelas kuarsa juga hadir, tetapi mineral penyertanya tidak semuanya sama, seperti kayak endapan tipe serisit, kuarsa ada serisit sendiri dan pirit. Jadi serisit menjadi suatu hal yang umum ditemui kalau misalnya tipe alterasinya adalah serisit. Kemudian zona alterasi itu ada alterasi yang bersifat horizontal atau lateral, ada yang alterasinya bersifat vertikal. Bahwa kita harus melihat atau mempelajari alterasi ini akibat kontak antara magma dengan batuan sampingnya atau batuan yang diteropos yang terkena intrusi. Jadi intrusi kita tahu ada yang bersifat vertikal, ada yang bersifat horizontal, sehingga dia mempengaruhi luasan atau daerah yang terpengaruh akibat dari perubahan suhu dan tekanan tadi, sehingga ada yang menyebabkannya secara luas atau bisa disebut dengan lateral, ada juga yang daerahnya cukup sempit kan yang meliputi kolom-kolom proses magmatisme saja, sehingga daerah yang terpengaruh itu bentukannya vertikal. Nah, untuk mineralisasi kehadiran dari endapan-endapan ini digambarkan dalam bentuk diagram oleh Dowling dan Morrison 1989 bahwa tekstur kuarsa itu bisa mencerminkan lingkungan pengendapan apakah dia tipe porfiri ataukah dia endapan epithermal. Nah, kalian bisa mempelajari, bisa melihat sendiri bahwa kandungan emas pada beberapa tekstur kuarsa itu mencerminkan bahwa dia termasuk tipe-tipe tertentu. Kalau ada pertanyaan apakah ada hubungan antara kadar emas dengan tipe batuan, kita tahu sendiri bahwa emas adalah mineral biji yang merupakan situasi magmatisme. Jelas keberadaannya itu tergantung oleh batuan yang diintrusi, apakah dia dekat dengan sumbernya atau jauh dari sumbernya, sehingga pengkayaannya bisa tergantung dengan batuannya. Kemudian adalah ukuran dari batuan tersebut. Kita tahu kalau makin batuan itu terubah kemudian terisi oleh mineralisasi, kemungkinan dia menjadi ekonomis dibandingkan dengan jumlah batuan yang terkena alterasinya atau intrusinya lebih sedikit. Kemudian adanya batuan-batuan yang merongga sehingga bisa menyebabkan ada rongga-rongga yang terisi oleh mineral silika yang kemungkinan membawa mineral biji juga. Terus ada beberapa mineral kuarsa jenis silika lainnya seperti calcedon, baik itu berwarna hitam, berwarna putih. Kemudian adanya pengkayaan supergen istilahnya dan mineral ikutannya. Jadi ada tipe batuan dengan ciri khas tertentu yang ternyata kadar emasnya cukup tinggi. Terkait dengan materi epithermal dan porfiri, memang saat ini uji ataupun analisis mineralisasi secara geokimia itu sudah maju sekali, sudah banyak alat-alat analisis geokimia yang bisa dipakai seperti SRT, SRF, SEM, HCPMS. Jadi sekarang teknologinya sudah luar biasa. Jadi untuk mempelajari terkait dengan hasil analisis sampel yang sudah kita ambil, apakah dia merupakan urat tipe-tipe tertentu mineralisasi dan isinya apa, itu dengan mudah bisa dipelajari. Dan terkait dengan hasilnya juga bisa kita interpretasikan bahwa apakah akhirnya kita bisa mengklasifikasikan sebagai endapan porfiri, endapan epithermal maupun endapan jenis lain.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.